Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini di kelas pengantar ekonomi Korea, di pertemuan pertama kita akan membahas tentang fondasi awal dari perekonomian. Mungkin sebagian dari kalian, saya yakin semuanya sudah pernah belajar tentang ekonomi ya, tapi ini kita refreshing lagi di sini. Oke, jadi ini adalah pokok bahasannya yang akan dibahas di pertemuan pertama. Apa itu ekonomi, terus apa sih permasalahan ekonomi, terus faktor produksi itu apa aja, apa sih yang dimaksud dengan opportunity cost, dan sebagainya. Oke, next. Ini langsung. Oke. Nah, intinya yang namanya ekonomi itu adalah dia memfokuskan. Jadi intinya yang dibahas itu ada tentang masalah produksi. Kalau kita ngomong ekonomi itu intinya ada 3, produksi, konsumsi, dan kesejahteraan. Kita semua tahu bahwa yang namanya sumber daya itu terbatas. Tidak ada yang tidak terbatas. Air akan ada habisnya, minyak pun akan ada habisnya. Ya kan, udara yang mungkin sekarang udara pun akan ada batasnya. Yang namanya ekonomi, sedangkan kita tahu bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas. Jadi ilmu ekonomi itu mempelajari gimana memenuhi sumber daya manusia yang tidak terbatas itu dengan sumber daya yang terbatas. Itu inti dari ilmu ekonomi. Nah, ini siapa sih Bapak Adam Smith ini? Jadi dia dibilang Bapak ekonomi modern, intinya dia mengeluarkan teori, nanti bisa dibaca di situ. Jadi salah satu teori dia yang terkenal adalah bahwa ada yang namanya invisible hand dalam bidang ekonomi, bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini, transaksi ekonomi itu terjadi karena adanya invisible hand gitu. Karena itu teori, nanti bisa dibaca aja bukunya dia. Oke. Nextnya. Nah, oke. Ada yang namanya needs, ada yang namanya wants. Bedanya apa sih? Itu bisa dilihat ya di situ. Needs itu apa yang kita butuh. As a human, sebagai manusia kita butuh sesuatu. Wants itu adalah apa yang kita inginkan, ya kan? Misal kalian haus, ya kan? Kalian butuh apa? Butuh air kan untuk minum. Nah, itu namanya butuh air minum, itu adalah masuknya needs. Nah, wants-nya adalah saya pingin minum yang dingin dan berasa. Kebayangnya adalah pingin minum es teh manis. Nah, es teh manis itu masuk kategorinya di want. Tahu ya, jadi apa yang dibutuhkan sama apa yang diinginkan itu adalah dua hal yang berbeda. Terkadang masalah ekonomi itu lebih terjadi karena orang lebih menuruti apa yang dia inginkan instead of apa yang dia butuhkan. Gitu. Jadi batas antara butuh dengan ingin itu suka samar. Nah, ini yang suka jadi masalah di ekonomi. Oke. Nah, hingga akhirnya kalau kita ngomongin perasaan ekonomi itu intinya ada 4 hal ini, ya kan? 4 hal ini itu satu tadi kita udah bahas sebelumnya, kebutuhan itu tidak terbatas, ya kan? Orang kaya semakin pingin kaya, orang yang miskin pingin kaya juga, ya kan? Jadinya kan itu nggak terbatas dan tidak ada yang namanya batasan kekayaan semakin tinggi, ya kan? Terus yang kedua, keterbatasan sumber daya. Sumber daya itu apa? Apa yang ada tersedia. Tanah itu ada batasannya, tenaga kerja itu ada batasannya, modal juga ada batasannya, ya kan? Sekarang sumber daya barang lah, istilah kata barang itu ada jumlahnya tuh terbatas. Lalu penggunaan sumber daya, nah ini yang tadi balik ke poin pertama tadi, kebutuhan tidak terbatas. Jadi gimana sumber daya itu digunakan secara tepat atau tidak, efisien atau enggak, itu akan berpengaruh, akan jadi masalah ekonomi. Kalau misalnya suatu sumber daya itu diproduksi atau dibikin dengan tepat, maka dia akan cukup. Tapi kalau nggak diproduksi dengan tepat, maka jadi masalah. Terus yang keempat, banyaknya pilihan. Kalian paham lah ya sekarang, kayak tadi kita balik ke masalah ngomongin minuman. Untuk minuman aja kan itu variasinya banyak ya. Ada minuman bersoda, minuman tidak bersoda, minuman panas, minuman dingin, ya kan? Minuman manis, minuman gak manis, minuman sehat, itu variasinya banyak. Dan semakin kesini, perkembangan teknologi, perkembangan dunia, pilihan itu bukannya semakin sedikit, tapi
semakin banyak. Nah itu yang jadi permasalahan ekonomi. Ya kan akhirnya untuk satu produk aja, untuk istilah kata memuaskan dasar dahaga aja, itu orang milih opsinya tuh banyak banget. Harus memilih pilihan yang tersedia tuh banyak sekali. Ya. Next. Nah hingga akhirnya yang dijawab adalah tadi, ini kita balik ke berikutnya. Nah masalah, jadi kalau kayak gitu untuk menanggulangi masalah ekonomi mesti gimana gitu kan. 3 pertanyaan ini satu. Jadi kalau gitu yang harus diproduksi apa? Ya kan? Apakah kita fokus ke pertanian, perikanan, perumahan, mana dulu yang mesti diproduksi? Kalau kalian masih ingat kebutuhan basic manusia itu ada 3, sandang, pangan, papan. Ya kan? Makan, tempat tinggal, baju, pakaian. Itu kan mana? Yang paling penting mana dulu? Bisa antara sandang, pangan, papan. Yang paling utama mana? Ya kan? Pasti beda-beda tiap orang. Gitu kan? Terus yang kedua adalah gimana cara membuat barang dan jasanya itu. Nah itu, misal orang tadi butuh air minum, pingin bikin minuman, itu butuh apa aja di situ, ya kan? Pasti butuh air, mungkin butuh gula, mungkin butuh susu, mungkin butuh teh, mungkin butuh kopi. Nah itu, terus cara bikinnya gimana, ya kan? Misalnya orang mau jualan es teh manis, itu mesti harga es teh manis berapa sih, modalnya berapa, mesti aja harga jualnya berapa. Nah itu namanya cara membuat barang. Terus yang keempat, siapa yang harus memproduksi. Nah kalau es teh manis mah gampang ya, kita bisa temukan di semua warteg, pasti ada, semua tempat makan pasti ada yang namanya es teh manis kan. Jadi itu karena itu bukan barang yang mahal, jadi gimana barang itu mudah didapat, itu namanya distribusi. Itu adalah kan intinya kan nganterin barang dari tempatnya penjual ke pembeli. Jadi kalau distribusi itu nanti ada belajar lagi di belakang, cuma intinya adalah gimana sih, apakah barang itu akan barang yang istilah kata mass product, bisa dibeli semua orang di mana aja, atau barangnya eksklusif, tidak bisa dibeli semua orang, tertentu, dan dijual juga nggak di sembarang tempat. Nah itu namanya masalah ekonomi di situ. Nah makanya ada yang namanya kita mengenal scarcity atau kelangkahan. Nah tadi kan balik ke poin pertama adalah sumber daya itu terbatas, tapi keinginan tidak terbatas. Ini menimbulkan namanya kelangkahan, ya kan? Karena tadi balik adalah apa yang disediakan di alam, apa yang ada di alam itu semuanya itu terbatas, akan ada habisnya gitu kan. Makanya makin banyak orang yang pengen tuh akhirnya jadi makin langka, dan kalau langka jadinya apa, barangnya makin mahal. Simpel kita ngomongin tanah, harga tanah di Jakarta, kita ngomongin Jakarta, harga tanah di Jakarta tuh makin lama bukan makin murah kan, makin mahal kan. Apalagi Jakarta beda lagi, Jakarta Utara, Barat, Timur, Pusat, itu harga tanahnya per meternya beda-beda. Itu kenapa? Karena semakin langka, semakin susah, ya kan. Nah, apakah namanya kelangkaan ini masalah cuma di negara under development atau negara yang susah? Enggak. Ini masalah di semua negara. Justru negara yang semakin kaya, dia scarcity-nya makin tinggi. Bisa aja seperti itu ya. Nah, hingga akhirnya makanya dibilang semua barang jasa memberindah. Jadi segala barang, kalau di barang itu ada price tag-nya, ada harganya, itu pasti akan pada suatu saat dia akan jadi langka. Ya kan? Terus langkah tidaknya suatu barang tergantung sama apa? Tergantung sama permintaan. Semakin banyak orang yang pengen, semakin banyak orang yang pingin, bisa jadi barang itu semakin langka. Oke. Next. Nah ini faktor produksi itu jadi dibagi menjadi ada 4 ya secara umum. Ada yang namanya, ada tanahnya, ya kan? Ada sumber daya yang, sumber daya itu bisa dibaca ya, bisa dibaca dengan detail di itunya, di slide-nya. Ada tanah, intinya adalah modal, ya kan? Tanah lah, yang tanah mau bahan baku alam, terus tenaga kerja, modal, sama entrepreneurship, kewirausahaan. Jadi kalaupun punya 3 poin di atas, tanah, tenaga kerja, modal, tapi nggak punya entrepreneurship, itu nggak akan bisa kalian bikin sesuatu. Segala pasti butuh namanya entrepreneurship, karena itu mengacu pada pengelolaan, manajemen ya, pengelolaannya seperti apa. Nah, lalu faktor produksi itu kalau kita bikin ya, di sini bisa dilihat pada grafiknya. Itu nanti kayak tanah, orang kan nyewain, ada biaya sewa, ya kan. Terus kalian bekerja akan dapat gaji upah, ya kan. Terus modal itu kalau orang naruh modal pasti ada nama balik modal, ada nama bunga, dapat bunga. Terus yang namanya wirausaha itu dia akan dapat profit kan, orang jualan, pedagang tuh pasti nyarinya profit. Nah, yang namanya rent, wage, and interest itu
itu nanti akan jadi income. Nah, si income ini kan nanti in the end akan dipakai buat apa? Buat belanja lagi kan, muter. Nah, jadi ini namanya gitu. Kenapa sih bisa ada foto produksi? Karena dia untuk bikin pendapatan. Pendapatan buat apa? Ya buat beli barang. Jadi perputarannya seperti itu, ya. Nah, terus ini terakhir untuk di putaran ini, jadi ada namanya biaya kesempatan opportunity cost. Itu apa sih gitu kan? Nah, tadi kan tahu kan ada namanya scarcity ya. Nah, kita tahu ada scarcity, kita tahu bahwa pilihan itu banyak. Jadi yang namanya opportunity cost itu adalah biaya yang hilang karena kita memilih suatu pilihan, ya kan? Jadi misalnya gimana? Contohnya di bawah tuh ada contoh simpelnya gini, ada orang yang misalnya kita kan lagi pandemik seperti ini ya, baru lulus, yang pada anak-anak baru lulus sekarang, baru lulus kemarin nih, anak-anak lulus SMA kemarin, ada yang memilih untuk tidak kuliah sekarang, tahun depan aja. Karena apa? Lagi pandemik, males online, ya kan? Karena mereka nggak mau, misalnya kuliahnya juga online tuh males gitu kan, maunya kuliahnya langsung, ketemu langsung. Terus memilih untuk tidak kuliah di tahun ini, nunda tahun berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan pandemiknya sudah selesai. Nah, itu ada situ namanya opportunity cost, biaya yang hilang. Palingnya hilangnya apa? Usianya kan. Nah, kalau saat dia milih tidak kuliah saat itu, terus dia ngapain di during setahun itu? Biaya apa yang timbul di situ? Itu namanya opportunity cost-nya gitu kan. Apakah selama setahun itu mungkin dia nggak milih kuliah, tapi dia mungkin bekerja nyari sambilan. Nah, itu kan bisa jadi kan di situ kan. Nah, itu jadi namanya itu. Jadi biaya yang hilang karena ada beberapa opsi kita nggak milih itu gitu kan. Misalnya waktu kalian mutusin nggak kuliah terus mau ngapain? Oh, saya mau kerja, nyari kerjaan online. Nah, mau dagang online. Terus yang kedua mungkin jadi, oh saya mau itu aja, saya nggak kuliah tapi saya mau ikutan les-les online, pelatihan online yang gratisan aja. Nah, itu kan ada biaya-biayanya gitu kan. Nah, itu jadi satu orang yang milih untuk misalnya milih untuk nggak kuliah, itu ada nama opportunity cost-nya dia di situ. Jadi situ secara simpelnya adalah biaya dari pilihan yang tidak kita pilih itu akan menjadi opportunity cost. Nah, ini kan kayak itu kan, misalnya contoh kalian punya uang 20.000 ya kan. Nah, itu kalian punya 20.000 nih buat makan siang gitu kan. Terus kira-kira buat makan siang kalian lebih pilih mana? Ada 3 opsi, mau beli gado-gado, apa mau makan geprek bensu ya kan, atau mau beli haus ya kan, si gula boba itu kan. Karena duitnya cuma 20.000, jadi nggak bisa beli tiga-tiganya, bisa salah satu ya kan. Misalnya kalian milih kan lapar banget, jadi maunya makan nasi sama lauk, ya dia beli geprek bensu aja 19.000. Nah, berarti kan gado-gado sama haus itu akan menjadi opportunity cost kalian karena kalian nggak milih dua hal itu namanya itu ya. Oke, sekian untuk pertemuan pertama hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang tidak jelas, silakan dibaca dulu slide-nya. Kalau masih tidak mengerti, silakan tulis pertanyaan kalian di forum Q&A pada kuliah 1 ya. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.